Waktu itu saya jadi bidan desa di pedalaman, di mana daerah itu daerah sangat Pelosok jauh, ya, Bu? pelosok, betul-betul tidak tahu itu tempatnya. Nah, teruslah di sana pulang pun untuk ke Samarinda itu harus 1 hari, 2 hari, 1 malam niat untuk melaksanakan, dan memang benar-benar kita dari hati ya. Harapannya 1 pasien 1 bidan. Di era teknologi medis yang semakin canggih, ketika proses persalinan ibu bisa dipantau dengan alat modern dan juga konsultasi kesehatan bisa dilakukan secara digital. Satu pertanyaan penting muncul, mengapa sosok bidan tetap begitu dibutuhkan? Bukan hanya membantu proses dari kelahiran, bidan hadir dalam perjalanan kehidupan seorang ibu, sejak masa kehamilannya, persalinan hingga tumbuh kembang anak. Mereka ini bukan sekedar tenaga kesehatan, tetapi juga sahabat pendamping sekaligus penguat di saat paling menentukan. Lalu sebenarnya bagaimana peran bidan di tengah perkembangan dunia kedokteran saat ini? Apa tantangan yang mereka hadapi dan bagaimana keberadaan bidan ini nantinya justru semakin penting di tengah masyarakat modern? Inilah podcast Kata Kunci, temukan intinya di sini. Dan hari ini kita berbincang bersama Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia Kota Balikpapan, Bidan Lusita Hakim SST, dan di sebelahnya didampingi oleh Ibu Nur Hasanah Eskep Bidan, Sekretaris IBI Cabang Kota Balikpapan. Selamat datang Ibu Lusita. Alhamdulillah. Ibu Lusita dan Bu Nur Hasanah ini tentunya setiap hari tidak luput dari perhatiannya kepada ibu-ibu yang tengah hamil setiap harinya ya. Baik, sebelum kita mulai lebih serius, kita pengen melihat Hari Bidan Nasional 2026 menjadi momentum penting. Kira-kira apa nih makna bidan bagi Indonesia, khususnya di Balikpapan? Mungkin Bu Lusita dulu. Sangat bermakna sekali untuk bidan, karena apa? Seluruh bidan di Indonesia merayakannya pada di bulan Juni ini, Mas Bima. Dan itu setiap acara selalu dilakukan ada seperti webinar ya, dan upaya-upaya yang sudah kami lakukan yaitu kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT IBI atau Ikatan Bidan Indonesia yang ke-75. Ini kita sudah banyak melakukan kegiatan, yaitu seperti dari awal tahun kita sudah melakukan dari bulan puasa, yaitu kegiatan melakukan opor bidan ya, di mana dilakukan kita di terminal Batu Ampar. Kita sudah melakukan di situ, kita ada 2 shift bidan melaksanakan untuk kegiatan di mana penumpang bis di Batu Ampar itu bila datang atau pergi, kita periksa dulu ke kondisi ibu, baik ibu hamil, mau ibu menyusuin, atau bayi balita yang ada. Kemudian bidan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan selain itu, yaitu pemeriksaan pada KB. KB yaitu kita bekerjasama dengan BP3AKB. Dan itu kita bekerjasama untuk di TPMB juga di rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan atau pemasangan IUD, implan, maupun susuk ya. Itu kita sudah laksanakan itu, dan juga ada di rumah sakit melakukan MOP, mana bapak suami dari pasien ini mau dilakukan vasektomi. Nah itu. Kemudian ada lagi kita berbagi kepada panti asuhan yang ada di Kota Balikpapan, Panti Jompo, Panti Tapis. Nah, kemudian juga kita tidak lupa berkunjung ke makam pahlawan COVID kami, di mana di situ adalah pahlawan kesehatan yang gugur pada saat COVID. Itu kami kunjungin, dan juga kita ada juga kegiatan mengunjungin
teman-teman bidan yang sakit, kemudian ada nanti akan diadakan webinar, kemudian ada meningkatkan pengetahuan Ibu, ya. kemudian ya itu, dan kita tadi kita bekerjasama dengan dinas kesehatan, sementara kita pemasangan IUD dan implan dan susuk itu kita bekerjasama dengan DP3AKB. Kemudian nanti akan ada pelatihan juga dari DP3AKB untuk para bidan kami. Oke, baik. Menarik sekali, artinya agenda di Hari Bidan Nasional ini cukup banyak yang dilakukan teman-teman bidan di Balikpapan. Betul. Dan yang paling menarik, kalau kita bicara tentang bidan, kita coba preview ke tahun 80 atau 90-an, banyak generasi-generasi waktu itu masih ditangani oleh Jadi banyak oleh bidan secara langsung. Artinya angka kelahiran yang dilahirkan secara normal saat itu masih cukup tinggi, antusias bahwa bidan salah satu teman pendamping ibu hamil sampai melahirkan kala itu memang masih cukup tinggi. Nah, Bu Nur Hasanah boleh menanggapi bagaimana perkembangan di dunia modern saat ini peran bidan? Iya, terima kasih Mas Bima. Iya. Jadi kemajuan teknologi ini dua sisi mata uang, yang satu menguntungkan, satunya ada yang kurang menguntungkannya, Mas. Terutama di dunia kebidanan kita. Pada saat zaman dulu belum banyak medsos, ibu hamil itu mau nggak mau harus datang ke bidan. Nah, sekarang dengan eranya medsos, kadang-kadang sering bermudah-mudah mendapatkan informasi nih melalui medsos. Padahal teknologi secanggih apapun tidak bisa menggantikan kedekatan komunikasi secara langsung dengan tenaga kesehatan, salah satunya bidan. Ya, seperti kita ketahui, bidan itu menjaga seorang wanita setiap siklus kehidupan, Mas. Dari sejak konsepsi ya sampai dengan yang persalinan, bahkan sampai nanti lansia juga itu tanggung jawabnya dari bidan. Nah, kami bidan ya mau tidak mau memang harus menyesuaikan dengan teknologi, Mas. Apabila pasien itu atau ibu hamil tersebut keterbatasan untuk menjangkau bidan, nah teman-teman bidan juga mengikuti perkembangan, jadi memberikan edukasi juga melalui medsos, Mas. Edukasi secara online, bahkan atau sekarang ada kelas-kelas hamil secara online gitu ya. Namun sekali lagi, kedekatan secara teknologi itu tidak bisa menggantikan kedekatan secara langsung ya untuk pertemuan konsultasi dengan bidan. Tapi ya sebagai bidan yang profesional, hendaknya kita juga mengikuti setiap perkembangan ya, Mas Bima. Termasuk dulu umpamanya metode persalinannya konvensional, posisi harus yang seperti ini. Nah, sekarang dengan perkembangan keilmuan kebidanan, ternyata banyak berbagai posisi yang mengutamakan kenyamanan ibu. Pada prinsipnya sekarang persalinan terutama itu mengutamakan kenyamanan untuk ibu. Jadi bukan berdasarkan saklek harus keilmuannya harus begini. Kalau sekarang tidak, alhamdulillah. Jadi sebenarnya ada kemudahan dengan teknologi ini, tinggal kitanya, kami yang pasien sebagai pasien atau ibu hamil menyesuaikan, bidannya juga harus menyesuaikan gitu. Jadi tidak tergeser nilainya, tetap bidan itu, Mas. Baik. Tuh. Artinya apa sebenarnya yang tidak bisa digantikan teknologi dari sosok bidan? Kalau kita melihat pergeseran yang terjadi, ibu-ibu era zaman dulu ya, Mas ya. Zaman dulu dengan ibu-ibu era saat ini memilih sesuatu yang nyaman, kemudian sesuatu yang instan ya, dan ingin melihat proses itu. Jadi sekarang para ibu-ibu yang sedang hamil tertarik dengan 4D ya, dunia bisa melihat digital ya, Mas ya, begitu. Nah, jadi secara tadi teknologi, apa sebenarnya yang tidak bisa digantikan dari bidan? Kedekatan dan interaksi, Mas. Jadi kalau kita datang ke bidan, seperti mungkin pengalaman ibu-ibu kita dahulu ya, Mas ya, sama bidan itu pada saat kita konsultasi, terutama privasi kita. Ya Mas ya, itu kemudian pendampingan secara psikis. Kalau kita konsultasi langsung dengan mendengarkan kata-kata bidan itu tidak tergantikan dengan teknologi. Beda kalau kita Zoom umpamanya webinar gitu ya, kita mau konsultasi itu ekspresi seorang ibu, kita bidan juga
meresponnya juga berbeda. Beda kalau kita datang langsung, Mas Bima, ya kan? Umpamanya nanti dengan sentuhan tangan, misalnya gini, Ibu. Jadi apa keluhannya, Bu? Kan berbeda. Teknologi tidak bisa menggantikan itu, Mas Bima. Dan kedekatan seorang bidan dengan kliennya itu juga akan meningkatkan rasa percaya diri dari ibu tersebut untuk menghadapi setiap proses dari kehamilan, persalinannya, dan ibu lebih rileks, lebih nyaman, dan dengan harapan ibu tersebut menjalani persalinannya juga nyaman gitu, Mas Bima. Tidak terpaku dengan medsos, normal, gosnya normal nih, tanpa jahitan, tanpa nyeri, gitu. Nah, tapi dengan bidan, seandainya dia bisa bertemu dengan bidan semenjak kehamilan, bidan juga bisa mengedukasi ikhtiar apa saja yang bisa kita laksanakan. Kalau secara virtual banyak kan, memang bagus senam hamil secara virtual tuh banyak, Mas, sekarang juga edukasi secara virtual. Cuman kalau kita datang langsung, Bu bidan bisa mengarahkan, Bu, posisinya kurang tepat. Nah, itu yang tidak bisa tergantikan, Mas Bima. Artinya secara langsung, komunikasi secara langsung, interaksi kemudian secara langsung, dan sentuhan. Kami itu gitu kan, pasien itu kalau ibu hamil tuh kalau didukung kayak gini kan rasanya maknyes gitu ya. Saya sendiri kalau ketemu sambil cerita, support system yang nggak bisa dijelaskan ya, Mas ya. Kadang-kadang kalau di virtual kan tegang. Yang belum tentu juga didapat dari pasangan atau orang terdekat. Iya, betul. Nah, dengan bidan satu itu, dengan sentuhan kayak gitu sudah menenangkan, dan itu yang tidak bisa tergantikan. Intinya teknologi tidak dapat menggantikan sentuhan kemanusiaan, empati, komunikasinya juga dan pendampingan yang menjadi ciri khas bagi bidan. Nah, itu pendampingan kita sebagai bidan kepada pasien. Ini yang tidak tergantikan oleh kita. Tidak tergantikan. Bu Lusita, boleh tahu kondisi rekan-rekan bidan kita di Kota Balikpapan saat ini? Ada berapa yang sudah tergabung di Ikatan Bidan Indonesia Balikpapan? Ya, sebenarnya, makasih Mas Bima. Sebenarnya anggota kita itu banyak, ya. Mungkin sudah ada 1.000 lebih, gitu. Namun yang terdata dan masuk ke kepengurusan IBI yaitu hanya 850-an. Nah, itu yang terdata, dan itu terpencar sudah di Balikpapan. Itu ada di rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintahan, di puskesmas, di klinik, TPMB, dan mereka ada yang punya praktek TPMB namanya. Itu mereka ada semua bergabung-gabung dengan teman-teman semua. Itu. Jadi kalau yang tidak ada ini ya kadang-kadang ya kita tidak tahu, mereka mungkin ada jadi ibu rumah tangga ya, atau bekerja di luar dari kesehatan. Nah, itu yang kita tahu. Tapi mereka kadang-kadang ada juga pengen bergabung sama kita. Ya, Bu Lusita, artinya dengan 800 sekian anggota IBI di Balikpapan ini sudah mengcover kebutuhan bidan di Balikpapan atau masih cukup banyak yang dibutuhkan dengan kondisi populasi penduduk Balikpapan saat ini? Kalau itu sih saya rasa masih ya, karena sekolah kebidanan ada 3. Kita ada 3 di sini, yaitu Poltekkes, Borneo Medistra, dan Bakti Indonesia. Ada 3 sekolah ya, kebidanan. Dan mereka akan meneruskan, akan melahirkan bidan-bidan berikutnya ya, gitu. Dan juga kan bidan-bidan kita juga senior-senior pada pensiun, pada regenerasi. Terus kita tidak ini juga, pastilah mereka generasi yang muda ini akan ada. Jadi pasti akan selalu ada bidan. Kemudian kita ada tercetus untuk sekarang. Iya, temanya kebetulan temanya 1 million more midwife. Jadi masih diperlukan 1 juta bidan untuk 1 juta bidan. Iya, itu sudah dari tema dari HUTI dan International Midwife di organisasi bidan internasional ya, Mas ya, itu skala nasional ya, 1 juta sampai dengan internasional, Mas, karena ternyata di negara lain pun juga peran bidan itu masih sangat diperlukan, Mas Bima, dan penelitiannya masih belum cukup ya, Bu ya. Harapannya 1 pasien 1 bidan, harapannya 1 pasien 1 ibu hamil 1 bidan, itu yang idealnya seperti itu. Jadi maksimal pendampingannya semenjak konsepsi, kehamilan, persalinan, sampai bahkan pengasuhan anak. Makanya temanya itu tahun ini HUT-nya itu, Mas, masih diperlukan 1 juta bidan. 1 juta bidan. Baik. 1 million more midwife. Oke, tantangan terbesar bidan saat ini
nih, boleh dijawab kira-kira terutama di era digital dan kecanggihan era teknologi yang tadinya ada pergeseran ibu-ibu melihat peran bidan dulunya, ibu-ibu generasi yang dulu ini memang melihat bidan ini adalah salah satu pendamping yang sangat jadi rujukan pertama begitu ya. Untuk ibu hamil ya Mas ya, untuk ibu hamil, bersalin sama untuk imunisasi. ibu-ibu muda yang hari ini juga butuh literasi, bukan hanya terkait bagaimana cara melahirkan normal atau sesar, tapi bagaimana setelah melahirkan dan seterusnya kan tentunya perlu pendampingan begitu. Iya. Tantangannya teman-teman bidan bagaimana nih? Kalau dari kewenangan ya jelas Mas ya, Bu ya. Dan kita normal untuk semua. Cuman saat ini keilmuan kebidanan itu berkembang Mas. Jadi bidan tidak hanya mendampingi persalinan, bahkan ada asuhan-asuhan komplementer tambahan-tambahan di luar dari medis yang bisa kita laksanakan. Nah, tantangannya adalah kemauan kita untuk mengikuti bidan ini, untuk mengikuti perkembangan zaman, Mas. Nah, individunya. Nah, jangan hanya terpatok dengan metode konvensional yang lama, ilmu kesehatan kebidanan yang lama. Kita berkembang. Nah, itu tantangannya, kita kadang-kadang masih suka terpaku dan terbentur dengan kewenangan ya Bu ya. Iya, karena untuk bidan harusnya normal itu sama bidan. Namun dengan eranya keterbukaan sekarang ini Mas, hak memilih untuk provider persalinan itu diserahkan ke pasien. Beda zaman dulu kan, nggak banyak pilihan lah, banyak bidan. Kalau sekarang banyak pilihan. Nah, itu kami tantangannya ya kami bidan harus mengikuti. Itu mau nggak mau ya Mas ya, harus mengikuti perkembangan keilmuan yang terbaru baik dari sisi medis maupun komplementer kebidanan sendiri. Itu. Ada daerah-daerah di Balikpapan yang mungkin masih sulit mengakses kesehatan yang terbatas, mungkin seperti kebutuhan bidan di daerah-daerah tertentu, ada nggak ya di Balikpapan? Atau kalau semuanya sudah bisa terjangkau? Bisa terjangkau, karena di Balikpapan tidak ada desa ya kita, tapi memang area yang sangat jauh memang ada. Yang aksesnya susah. Akses susah di ini. Titiknya di mana? Di daerah Karangjoang, ada jauh sekali itu, hampir berbatasan dengan Samboja. Samboja tuh, nah bukan hanya Samboja tapi akhirnya yang kesananya itu. Nah itu kebutuhan bidan di sana juga cukup ya. Ya mana ya itu daerah, kalau Karangjoang kan ada puskesmas Karangjoang, itu yang menanganin sana. Kemudian ada daerah timur, itu juga. Timur juga di sana, di daerah Teritip ada pelosok di dalam-dalam lagi. Nah itu juga aksesnya yang sangat susah, kesulitannya Mas. Kalau untuk tenaga bidannya insya Allah ada, cuman untuk akses untuk menjangkau layanan oleh bidan ini loh Mas, yang kendalanya mungkin seperti itu. Sama kayak di Karyangau Bu ya, yang ada ya Bu ya, Karyangau yang harus nyebrang itu ya Mas Bima. Nah sering terjadinya yaitu tadi aksesnya, kadang-kadang yang kesulitan ibu tersebut untuk mendapatkan pelayanan dari seorang bidan, atau ibu tersebut untuk mendapatkan pelayanan dari puskesmas yang terdekat mungkin susah. Nah, padahal di puskesmas pasti ada bidan. Nah, berkaitan dengan tantangan juga lagi, profesi bidan ini masih diminati generasi-generasi penerus kita, atau seperti apa trennya? Menurun atau minatnya masih stabil saja, atau seperti apa? Meskipun kita tadi sempat ngobrol ada 3 tempat institusi yang untuk membentuk kader-kader baru di bidan. Seperti apa? Kalau peminatan, kalau berdasarkan kami, kebetulan saya kerja di klinik ya Mas, adalah praktek anak-anak siswa kebidanan. Kami sering bertanya, kamu sekolah bidan buat apa? Siapa yang nyuruh? Keinginanmu sendiri, atau dari orang tua, atau bagaimana? Ada yang ikut-ikutan. Nah, kalau saya melihat anak-anak sekarang ini, jawabannya apa rata-rata Bu Nur Hasana? Disuruh orang tua. Disuruh orang tua. Iya, keinginan orang tua. Atau tidak ada pilihan lain, yang penting kuliah. Ada yang seperti itu. Jadi jiwa kebidanannya. Nah, itulah tugas kami yang bidan-bidan lama bahasanya Mas Bima ya, untuk mengubah mindset, atau kalau sudah masuk ya sudah, kita laksanakan tanggung jawab kita. Kalau sudah nyemplung di kebidanan, berarti Allah takdirkan di situ. Kalau saya selalu nyampaikan itu ya, sebaik mungkin apa yang sudah ditakdirkan kita ya kita jalanin. Karena semua yang kita jalanin, pertanggungjawabannya tidak hanya dunia untuk
di dunia itu maksudnya keamanan ibu dan bayi persalinan, tapi hingga akhirat. Karena saya sering mendengar itu motivasi adik-adik bidan yang kuliah bidan itu, kenapa? Nah, kalau kita dulu ya Bu ya, kebidanan itu maksudnya kenapa Bu? Kalau kita ya pengen karena itu kita tadi, sendiri, karena kita sendiri, keinginan kita sendiri. Oh Dan ya, pengen sebenarnya secara bermanfaat. otomatis saat mau jadi bidan tuh belajar jadi ibu secara langsung ya. Iya, iya benar Mas. Iya. Gitu. Jadi Baik. tidak hanya FOMO pengen oh keren bidan gitu kan. Oh, saya bilang kalau kita dulu nggak mikir ke situ ya Bu Tapi ya. memang beda. Iya. Bidan sekarang yang saya bilang tadi bahwa memang kalau bidan dulu, kalau kami kan dididik dan Gembleng. digembleng Luar dari biasa. SPK, dari SMP, lulus SMP, kemudian masuk Ada kita harus SPK. pengabdian. Iya, Iya, zaman kami- dulu harus ada pengabdian Jadi pasti, Mbak. 3 tahun SPK, kemudian 1 tahun sekolah bidan. Setelah itu kita dilepas untuk PTT. menjalankan PTT pengabdian di daerah yang betul-betul perifer ya Bu ya. perifer kami. Saya Dengan dulu, berapa saya bidan lama? desa, 2 tahun. 2 tahun. Setelah Iya. itu baru boleh nikah. Nah, itu Wah, ya, menarik ya, zaman menarik. dulu itu tahun Dan regulasi 80-an. itu berubah ya di Berubah, berubah dan sampai- saat ini jauh lebih ke asal lulus selesai gitu. Selesai. Iya, Nah, dan- anak-anak disuruh pilih sendiri. Iya. Kerjanya cari dia. Oke. Ayo daftar di mana, di rumah sakit ya, kalau ada penerimaan di lowongan iya. pekerjaan di rumah Dan sakit itu loh atau di pergeserannya mana, seperti ya. itu Mas Bima. Jadi karena mereka melihat kenyataan di lapangan Mas Bima ya, lulusan bidan susah kerja. Nah gitu. iya. Padahal kalau secara kompetensi kita bisa kok melakukan, tidak harus di institusi. Kita bisa melayani pasien dengan membuat praktek sendiri. Kita pelayanan kalau Mbak perizinannya kan sekarang mudah ya Bu ya, Iya, mudah banget untuk mudah izin. buka praktek itu Mas. Nah tinggal kita yang mau bergerak sendiri. Melayani bukan cuma kalau nggak ada pasien bersalin ya banyak tindakan kebidanan yang lain. Bisa kita message baby, kemudian yoga hamil, senam hamil, itu bisa kita layani tanpa harus di institusi. Ya beda geser penilaian tentang kebidanan, lowongan kerjanya di situ Mas Bima. Saya rasa ya itu yang membuat anak-anak bidan itu sekarang mungkin minatnya untuk ke dunia kebidanan mungkin agak menurun ya, karena itu melihat di lapangan lowongan kerja bidan sedikit, tapi lulusan banyak. Padahal kalau di Penyerapannya iya lebih sedikit ya. betul, penyerapannya lebih sedikit. Padahal kalau digali sebenarnya kita bisa berwirausaha sendiri dengan kompetensi kita sebagai bidan, dan itu luar biasa kalau memang mau fokus dan optimal ya Bu ya, lebih enak kalau sendiri kan. Untuk aturan buka praktek sendiri itu butuh pendidikan tertentu atau seperti apa saat ini? Beda. Yang saat ini syarat, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan ya Mas ya, syarat melakukan atau membuka praktek sendiri paling tidak profesi. Profesi. Jadi pendidikannya profesi. Sudah bisa buka ya? Iya, buka praktek itu. Baik. Dan masih ada kelonggaran karena masih banyak lulusan D3 Mas, belum profesi. Jadi masih ada kelonggaran sampai kurang lebih 2028. Ya, jadi harapannya yang D3 ini belum profesi kembali sekolah. Dari sekolah itu kan kita bisa juga memperbaharui keilmuan ya Mas ya. Itu. Jadi kalau membuka praktek sendiri mau nggak mau memang harus sekolah, kemudian sampai dengan profesi. Nah, baru bisa ibaratnya SIM-nya untuk membuka praktek bisa diberikan. Oke. Gitu. Nah, ini yang paling menarik dan juga penting untuk di-sharingkan. Ke teman-teman. Apa pengalaman paling menyentuh yang pernah Ibu alami selama menjadi bidan? Ibu Lusita dulu. Silakan. Pengalaman terima kasih. paling menyentuh atau mungkin yang memorable banget yang Ibu masih Selama saya terkenang. jadi bidan yang sangat terkenang yaitu waktu saya di pedalaman, di mana di situ tidak ada satupun yang kita harus bertanya. Nah, kita membawa diri sendiri, mengambil keputusan diri dan mengambil tindakan sendiri. Disitulah. Namun apa yang saya lakukan, alhamdulillah, ilmu yang saya dapat waktu saya sekolah bisa membantu dalam apa yang saya lakukan. Waktu itu saya jadi bidan desa di pedalaman, di mana daerah itu daerah sangat jauh, pelosok, betul-betul tidak tahu itu tempatnya. Nah, teruslah di sana pulang pun untuk ke Samarinda itu harus 1 hari, 2 hari, 1 malam. Itu perjalanannya per hari saat itu di zaman kala itu bisa menangani berapa pasien? Di sana saya untuk pasien AN pemeriksa hamil atau itu ya lumayan. Saya tidak membuka di puskesmasnya, namun saya dipanggil datang ke di sana pasiennya itu sudah kumpul. Jadi saya disuruh meriksa sana, kemudian nolong persalinan juga di sana dipanggil. Sana desa.
Nah, saya nggak tahu lagi bawahnya desa itu apa itu. Jadi di sana betul-betul masuk ke dalam hutan. Tahu di dalam hutan itu ada desa. Kan Lamin ya, rumahnya Rumah di orang kampung ya, Bu, Dayak ya, di itu Dayak. adalah Lamin. Jadi satu Rumah Lamin besar itu ya itu ya, sudah Bu? satu desa itu. Nah, kemudian Iya. ada lagi ke desa yang lain lagi dengan Lamin juga. Dan itu yang saya layani. Dan satu hari, Mas Bima, saya harus menensi dan harus meriksa. Itu. Kalau dulu yaitu karena jangkauan jauh, Iya, sehingga aksesnya dokter tidak ada, akses tidak ada. Akhirnya Bidan. saya jadi bidan dan juga jadi merangkap ya, Bu, ya? merangkap Merangkap, semua. iya. Iya. Merangkap, Nah, ya. itu. Jadi tantangan saya waktu itu betapa bahagianya saya setelah menolong, alhamdulillah selamat ibunya. Jadi keilmuan itu Itu benar-benar benar. bisa diaplikasikan Ya, itu saat kalau itu ya. kalau kita memang benar-benar niat untuk melaksanakan dan memang benar-benar kita dari hati ya, Iya. kita itu. Baik, Bu Nur Hasanah seperti apa? Ada punya pengalaman berkesan selama menjadi bidan? Iya, ya itu tadi Mas, berkesannya itu setiap persalinan yang saya bantu saya selalu berkesan karena setiap orang berbeda, Mas Bima. Dan salah satunya kemarin pada saat saya menolong anak masih di bawah umur Ya, terjadi persalinan. preeklamsi ya atau seperti Tidak. apa? Semuanya normal, Mas Bima. Di situ saya membayangkan ini anak saya karena seusia anak saya, Mas Bima. Iya. Jadi di situ saya Oh, merasa ibu hamilnya masih ibu muda? iya, Oh, masih oke. usia mungkin 13 tahun, Bu. Nah, 13 tahun? 13 berarti tahun, SD. SMP kelas 1, Bu. SMP kelas Iya. 1. Di situ saya itu tersentuh, sayangnya ya, ternyata mungkin ada peran kita bidan dalam mengedukasi. Dengan era keterbukaan sekarang, kita perlu turun, Mas. Dan dengan media sosial yang seperti ini, pentingnya edukasi seks. Bukan dari sisi agama kita jadi mengelak. Sebenarnya nggak boleh ya, Mas ya. Cuman kalau tidak diedukasi anak-anak kita itu, dia mendapat informasi yang kurang bagus. Nah, banyak terjadi persalinan ibu-ibu muda. Di situ usia 13 tahun itu yang termuda selama saya jadi Itu bidan. yang sangat tersentuh ya? Iya. Alangkah saya bilang, anak ini bagaimana Selanjutnya iya, menjalani pengasuhan kehidupannya. anaknya, sementara dia dengan dirinya sendiri mungkin anak. belum, dia sebagai anak belum selesai. Iya. Nah, dia harus mempunyai anak, membesarkan anak gitu. Di Baik. situ saya tuh gimana ya, terus alangkah sedihnya kami bidan tidak bisa maksimal menjangkau bagaimana sih caranya supaya mengedukasi jangan sampai terjadi seperti ini lagi gitu loh, Iya. Mas. Lalu menjadi bidan tentu bukan pekerjaan mudah. Kira-kira apa yang membuat Ibu Nur Hasanah atau Ibu Ulusita tetap bertahan dan juga mencintai profesi ini, dan kira-kira sampai kapan mau jadi bidan ini? Bidan tidak ada matinya kecuali kita meninggal. Yes. Bidan tidak ada mati, prinsip kecuali kami. meninggal. Prinsipnya Kami sama. bidan itu prinsipnya bahwa seumur hidup kita masih hidup, berarti kita Masih. seorang bidan walaupun kita sudah pensiun dari pekerjaan, tetap namanya bidan kecuali kita sudah di liang Kubur. Kubur. Iya. Bu Nur Hasanah juga sama? Sama prinsipnya. Sama ya. Sama. Karena Baik. kita prinsipnya, Bu ya, Iya. mencari kebaikan dunia akhirat ya, Iya, Bu ya. dunia akhirat. Itu. Baik. Nah, yang menarik juga yang menjadi pertanyaan penting adalah kira-kira masa depan profesi bidan di Indonesia ke depan seperti apa dengan pergeseran yang kecanggihan teknologi dan seterusnya, minat ibu hamil yang juga bergeser, kebutuhan akan bidan dan juga kedokteran ya, berarti ya, dunia kedokteran seperti apa ke depan? Saya sih insya Allah optimis ya, Mas. Karena seperti saya sampaikan tadi, Mas Bima, teknologi itu tidak bisa menggantikan kedekatan. Itu. Saya optimis, insya Allah bidan itu tetap diperlukan, Mas, sampai kapanpun. Bahkan ya itu tadi, karena ternyata di dunia, bahkan sampai dengan slogan 1 million more midwife, itu kan berarti memang masih diperlukan peran Yeah. bidan. Karena di dunia luar pun, di luar negeri pun, ternyata peran bidan itu luar biasa. Jadi walaupun teknologi secanggih apapun, masih diperlukan, Mas. Jadi sampai pendampingan pengasuhan itu yang Masih banyak. butuh bidan ya? Iya, dibutuhkan. Kalau Baik. saya optimis, insya Allah sih dengan perkembangan pengetahuan, keilmuan, kami sebagai bidan juga bisa mengikuti. Insya Allah sih bagus. Kalau saya bilang masih sangat Masih diperlukan. Iya, diperlukan Mas. ya. Karena Jadi, ya itu teknologi tidak bisa menggantikan kedekatan, Menggantikan. interaksi bidan dengan klien. pasien. Iya. Oke. Lalu berikutnya kompetensi apa nih yang wajib dimiliki bidan masa kini agar tetap bisa terus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada
ibu-ibu yang sedang hamil atau juga sedang melahirkan? Ilmu Update berkembang. ilmu. Jadi saya berharap bidan-bidan Kota Balikpapan update ilmu. Dan kami juga akan berusaha untuk melakukan Memfasilitasi pelatihan, ya, Bu. memfasilitasi pelatihan maupun kita adakan webinar, Iya. ya itu Mas Bima untuk di Kota Balikpapan. Jadi Kita tetap upgrade kompetensinya. Upgrade, Iya, ya? tetap Desi, diperlukan tetap. karena keilmuan selalu berkembang, Mas Bima. Dan tidak lupa juga kami selalu mengingatkan ke anggota kami, keilmuan juga harus diikuti dengan etika. ya etika. Karena penting sekali itu juga etika Attitude, sebagai bidan karakter, betul. ya, karakternya ya. Iya, karena Karakter sisi keibuan atau juga Iya. jiwa. iya betul. Sama Menolongnya, etika dalam kita undang-undang kesehatan berkembang terus ya Mas ya. Nah, kita mengikuti salah satunya dengan etika. Jangan sampai kita berkembang ilmu sudah update sampai ibaratnya sampai bulan gitu ya. Tapi kalau di negara kita belum, ya kita harus mengikuti ketentuan gitu. Dan etika juga sebagai sesama bidan, sesama rekan, sesama klien, kita juga yang paling penting etika adalah menjaga privasi gitu. Baik. Ya, Privasi karena jangan sampai karena pengen apa namanya Bu bahasanya itu FYP ya Mas ya. Ya, viral Kalau ya. ya viral gitu kan. Jadi kita melupakan etika tersebut. Kita menyampaikan yang harusnya tidak boleh. Nah, Ya. gitu. Itulah Mas. Baik. Yang terakhir ini untuk generasi muda yang ingin menjadi bidan, apa pesan ataupun motivasi dari Ibu terakhir, artinya profesi bidan ini seperti apa sih agar generasi-generasi penerus, karena tadi berminat menurut ya. tema tadi masih dibutuhkan 1 juta bidan Iya, di Indonesia hari ini. Seperti apa Bu Lusita? Oh, Boleh Bu Lusita Tapi dulu. ngelawan. Iya, kalau harapan saya kepada bidan-bidan muda yang akan lulus nanti yaitu tetap memperhatikan, ya tadi sudah disampaikan tadi bahwa update ilmu tetap, kemudian etika juga tetap, kemudian kalau bisa bergabunglah dengan kita dan ya kan. Iya. Dosen-dosen yang ada di kampus mereka pun adalah dari anggota kami juga, anggota kita juga, dosen-dosen mereka di kampus. Dan harapan kami akan menyampaikan kepada dosen-dosen itu untuk agar lebih mengajarkan kepada adik-adik ini untuk penerus kami, generasi penerus, regenerasi. Nah, kalau nanti dengan tumbuh generasi, walaupun tidak semua, tapi akan ada di antara sekian orang pasti ada di antara mereka. Baik, selanjutnya juga yang paling penting untuk ibu-ibu yang saat ini sedang mau program hamil ataupun juga hamil dan persiapan melahirkan ataupun pasca melahirkan. Apa yang ingin disampaikan? Mungkin Bu Nur Hasanah? Oh iya, sekarang akses bidan itu mudah, beda kalau seperti zaman dulu ya Mas ya. Akses bidan, TPMB sudah banyak. Ya. Nah, saya mengajak ibu jangan hanya terpaku dengan kalau dari sisi medsos itu Mas banyak yang berdasarkan pengalaman ini. Alangkah baiknya ibu tetap mendatangi bidan. Selain kita terjaga privasi, kita juga mendapatkan pelayanan yang insya Allah optimal apabila kita datang secara langsung kepada bidan. Baik dari semenjak masa kehamilan, kemudian menghadapi persalinan, nifas, bahkan dengan perawatan bayi. Itu ayo Bu, kita sama-sama ke TPMB atau ke bidan atau ke puskesmas saja. Di puskesmas pasti ada bidan ya. Diberi kemudahan sudah kok sekarang ini. Ayo mengikuti teknologi boleh, pemeriksaan dengan kecanggihan teknologi boleh. Cuman seorang ibu hamil, saya pasti merasakan ibu hamil itu dukungan emosi, psikis itu juga penting. Nah, dengan bidan insya Allah ibu bisa mendapatkan itu. Tidak hanya pelayanan medis saja, namun dari sisi pendampingan psikologis itu juga penting karena Mas Bima. Jadi baik, pendampingan psikologis ya, dan ini yang memang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Baik, Bidan Nur Hasanah, Bidan Lusita, terima kasih sekali lagi, selamat Hari Bidan Nasional. Terima kasih. Mudah-mudahan bidan-bidan di Indonesia terus mengabdikan dirinya sampai akhir tutup usia. Terima kasih Bidan Indonesia. Bidan bukan hanya membantu lahirnya seorang anak, tetapi juga menjaga harapan, keselamatan, dan juga masa depan sebuah keluarga. Dan inilah
kata kunci, temukan intinya di sini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Mas Bima. Terima kasih Mas.